Puji Tuhan, saudara-saudari, kita telah menyelesaikan buku bahan pengembalaan yang pertama, Injil yang tertinggi. Saudara-saudari, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam buku bahan pengembalaan volume yang kedua, yaitu mengenai setelah beroleh selamat. Saudara-saudari, sebelum kita memulai persekutuan kita hari ini, saya akan pimpin di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas keselamatan kekal yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami pada persekutuan hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami boleh semakin digenapi di dalam pelayanan. Tuhan, terus tambahkanlah kerajinan juga kesetiaan bagi kami untuk merawat setiap domba-domba-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amen. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, buku bahan penggembalaan ini saudara-saudari bisa beli di Google Playbook ataupun saudara-saudari juga bisa mendapatkannya di toko buku Yasmerin. Amin. Buku ini saudara-saudari dapat digunakan untuk merawat rawatan yang telah beroleh selamat. Buku ini saudara-saudari juga seperti yang saudara-saudari lihat, terdapat 10 pelajaran, ya, 10 bab. Artinya adalah saudari bisa menggunakan buku ini di dalam 10 kali pertemuan, ya, satu pelajaran, 1 minggu. Ya, saudari. Amin. Di dalam pelajaran yang pertama ini atau di setiap pelajaran, saudari kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Akan ada ayat, pokok ayat di dalam bacaan. Kemudian ada firman, sedikit ringkasan ya, seperti sedikit penjelasan mengenai topik per pelajarannya. Kemudian biasanya saudara akan diakhiri dengan kidung. Ya. Di dalam pelajaran yang pertama ini kita akan menggunakan kidung 260 ya. Mungkin bagi saudara-saudari ada yang sudah pernah menyanyikan atau ada juga yang belum pernah menyanyikan. Ya, saudari, kidung ini sangat baik ya untuk kita nyanyikan bersama-sama dengan rawatan dan hentakan. Amin. Saudara-saudari, maka itu saya mengajak saudara-saudari untuk menyanyikan kidung 260 ya, bagi saudara-saudari yang belum pernah menyanyikannya. Ini ada satu kesempatan yang baik bagi kita untuk belajar bersama-sama. Amin. Dasar yang teguh bagi kaum beriman, dalam firman-Nya nyatalah dengan tegas. Sandar padanya, Dialah perlindungan. Allah menjamin kau sentosa selama. Allah menjamin kau sentosa selama. Percaya Yesus selamat tak binasa. Siapa dapat rebut dari tangannya? Bapa teragung, Yesus pun demikian. Dalam tangan Yesus kau takkan hilang. Dalam tangan Yesus kau takkan hilang. Yang Dia benarkan, siapa kan menggugat? Yang telah Dia tebus, siapa kan menuntut? Allah beri berkat, siapa kan menentang? Yesus cinta kau, siapa kan pisahkan? Yesus cinta kau, siapa kan pisahkan?
siapa miliknya, kekal takkan dia buang. Siapa sandar dia tolong selamanya. Dialah hayatmu, kaulah anggotanya, dengan dia bersatu, tak mungkin berpisah. Dengan dia bersatu, tak mungkin berpisah. Waktu si jahat datang menggodamu, hatimu gelisah, beri ombak menderu. Pegang firman-Nya, teguhkan imanmu, kuat pun kuku, selamanya tak runtuh. Kuat pun kuku, selamanya tak runtuh. Amin. Jadi saudara-saudari, mungkin ya kidung ini nadanya juga familiar ya. Jadi saudara-saudari bisa mengajak perawatan ya setiap saudara yang telah beroleh selamat untuk menikmati kidung 260 ini. Saudara-saudari, kalau kita hitung waktu yang diperlukan untuk memakai pelajaran yang pertama ini dari doa baca, membaca bahannya juga kidung, kurang lebih di dalam praktek lapangannya ya saudara-saudari biasanya memakai waktu 15 sampai 20 menit. Bisa lebih kalau saudara-saudari bisa sharing gitu ya, sharing lebih mengenai pelajaran pertama ini. Ben, saudara-saudari. Di dalam pelajaran yang pertama ini dengan judul kepastian beroleh selamat. Di dalam pelajaran yang pertama ini, saudara-saudari bisa menegaskan pandangan mengenai keselamatan. Kenapa? Karena bagi sebagian orang, mereka berpikir bahwa keselamatan tidak diterima hari ini. Atau saudara-saudari, sementara yang lain juga berpikir bahwa setelah diselamatkan masih bisa binasa. Maka itu saudara-saudari bisa memakai pelajaran yang pertama ini, atau bab yang pertama ini, untuk menegaskan juga menguatkan iman dari rawatan yang kita sedang rawat ya saudari atau kaum beriman baru, untuk menguatkan iman mereka bahwa keselamatan yang telah kita terima, yang kita peroleh tidak bisa terguncang dan tidak berubah. Amin. Kemudian saudari, kapan kita menerima keselamatan? Apakah nanti? Apakah ketika Tuhan datang kembali baru kita menerima keselamatan? Mari saudara-saudari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kemudian di dalam Roma pasal 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara-saudari, dari dua ayat ini memberitahu kita dengan sangat jelas kapan kita menerima keselamatan. Saudara-saudari, kita terima keselamatan bukan nanti, bukan ketika Tuhan datang kembali, tapi saat kita percaya. Amen. Saudara-saudari, saat kita percaya, dan saat itu juga kita menerima keselamatan. Amen. Kita menerima hayat yang kekal. Amen. Saudari, kita bisa pakai dua ayat ini juga kembali untuk menyegarkan dan menguatkan iman dari setiap domba yang kita layani. Amen. Saudari, untuk menguatkan mereka bahwa keselamatan yang mereka terima bukan nanti, tapi setelah mereka percaya, mereka telah menerima keselamatan dari Tuhan. Amen. Saudari, setelah seseorang percaya dan menerima keselamatan, amin, mereka mengalami tiga hal ya, ditebus, dilahirkan kembali,
Amen. Dan pindah dari maut ke dalam hayat. Amen. Saudara-saudari, setelah seseorang percaya, ya saudara-saudari, saat itu juga dia telah mengalami penebusan Allah. Apakah penebusan Allah? Dari seorang tersebut yang telah percaya, saat itu juga diampuni dari dosa-dosanya. Saudara-saudari, juga dibebaskan dari segala belenggu dosa, dibasuh oleh darah Tuhan, dikuduskan, dibenarkan di hadapan Allah, bahkan terakhir didamaikan kepada Allah. Amen. Haleluya, saudara-saudari. Setelah seseorang itu percaya di dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya, saudara-saudari telah menerima keselamatan Allah, telah mengalami penggenapan firman Allah. Amen. Kemudian saudara-saudari, setelah orang percaya juga, mereka mengalami kelahiran kembali. Ya, artinya adalah siapa saja yang percaya kepada Tuhan, lahir dari Allah dan menjadi anak-anak Allah. Amen. Saudara-saudari, sungguh berita sukacita. Ya, setelah seseorang itu percaya, ya, dahulu sebelum percaya adalah musuh Allah, ya, tetapi setelah percaya, saudara-saudari menjadi anak-anak Allah. Amen. Lahir dari Allah. Amen. Nah, kemudian saudari, setelah seseorang juga percaya, seseorang tersebut pindah dari maut ke dalam hayat. Ya, oleh Yohanes pasal 3:16 memberitahu kita bahwa selama kita percaya, kita memiliki hayat yang kekal dan kita tidak lagi dihukum atau dihakimi. Kita telah dipindahkan saudari, dari maut ke dalam hayat. Dan fakta yang sangat besar ya, saudari, sangat ajaib ya. Kita perlu juga kembali mengingatkan atau meneguhkan ya iman dari domba yang kita layani, bahwa seseorang setelah mereka percaya, jadi mereka telah dipindahkan dari maut ke dalam hayat. Saudara-saudari, di dalam pelajaran yang pertama juga memberitahu kita jaminan keselamatan ya. Jaminan keselamatan yang kita peroleh, saudari, kita bisa mengetahuinya oleh firman Allah, oleh kesaksian Roh itu bersama kita, dan juga oleh kita mengasihi saudara-saudara. Amen. Mari saudari kita lihat jaminan keselamatan kita yang kita ketahui melalui firman Allah. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amen. Saudara-saudari, semua perkataan Allah yang tertulis di dalam Alkitab adalah jaminan atas fakta ini. Ya, adalah sebuah sertifikat hak milik keselamatan kekal kita. Amen. Saudari, melalui firman Allah, melalui Alkitab, saudari menjadi jaminan bagi kita, menjadi sertifikat hak keselamatan kepemilikan, keselamatan kekal kita. Amin. Saudari, firman Allah atau perkataan Allah juga merupakan wasiat dan bukti tertulis kepada kita. Amin. Ya, melalui Alkitab, melalui firman Allah kita mengetahui dengan jelas bahwa kita memperoleh hayat kekal, kita memperoleh hayat Allah, kita memperoleh penebusan Allah, kita mengalami keselamatan kekal Allah. Jadi semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah seperti sebuah wasiat Allah tuliskan kepada kita, amin, dan tergenapi setelah, amin, saudari, keselamatan Allah tergenapi setelah kita percaya kepada Allah. Amin. Saudari, ini adalah sebuah bukti yang ada di luar kita ya, yang bisa kita sebut sebagai bukti lahiriah. Amin. Jadi Alkitab adalah sebagai bukti yang lahiriah yang kita peroleh menjadi jaminan keselamatan kita. Amen. Kemudian saudari, mengenai jaminan keselamatan yang kedua adalah oleh kesaksian Roh itu bersama roh kita. Nah, tadi kita sudah menerima bukti luar ya, bukti lahiriah. Sekarang saudari, ada jaminan pembuktian di dalam, yaitu melalui Roh Allah yang ada di dalam roh kita. Roma pasal 8 ayat 16 dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Saudara-saudari, setelah kita percaya,
saudari, dan menerima baptisan, oh Roh Allah masuk ke dalam diri kita. Saudari, Roh Allah yang di dalam kita ini menjadi saksi ya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu adalah bukti di dalam diri kita ya, yang dapat kita sebut sebagai bukti batiniah. Amin. Di sini juga kita dikatakan kita juga memiliki roh di dalam kita yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan bahwa Allah adalah Bapa kita. Amin. Haleluya. Nah, maka itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan senang menyebut Allah sebagai Aba Bapa. Selain itu, setiap kali kita memanggil Dia Aba Bapa, kita merasa manis dan nyaman di batin. Saudara-saudari, kita bisa mengajak domba yang sedang kita layani, dan saudari untuk memanggil Allah Aba Bapa. Saudari, kita membawa mereka untuk menikmati dan mengalami kasih Bapa yang manis. Kita membawa mereka menjamah Roh Allah di dalam batin mereka. Kita membawa mereka ketika mereka memanggil Aba Bapa, kita bisa membawa mereka merasakan nyaman di dalam batin mereka. Saudari, haleluya. Semakin kita berseru memanggil Dia Aba Bapa, saudari akan begitu terasa manis. Kenapa, saudari? Semakin kita berseru ya Aba ya Bapa, saudari kita akan merasakan kasih Allah yang mengasihi kita, dan merasakan kasih Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita menikmati, ya kita mengalami kasih Bapa yang selalu menyertai kita dan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Amen, saudari, ini adalah bukti batiniah di dalam kita sebagai anak-anak Allah. Ya, sebagai inilah bukti jaminan keselamatan. Setelah kita percaya dan menerima keselamatan, ada suatu koneksi ya yang tidak bisa dijelaskan oleh perkataan. Tapi saudari, ketika kita berseru ya Aba ya Bapa, oh saudara-saudari, kita bisa menikmati manisnya dan damai sejahtera di dalam batin kita. Ya, amen. Kemudian yang ketiga, saudari, jaminan keselamatan kita, kita bisa lihat ya, alami melalui mengasihi saudara-saudara. Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara seiman kita. Oh, saudari, amen. Dikatakan Allah adalah kasih. Kita telah memiliki hayat Allah, tentu kita memiliki kasih Allah. Ya, saudari, dan ini juga adalah suatu bukti keselamatan bahwa kita telah memperoleh keselamatan. Yaitu secara otomatis, secara metabolis, saudara-saudari, ya, karena kita telah menerima hayat Allah, dan Allah sang kasih itu juga menjadi kasih di dalam diri kita. Saudara-saudari, entah kenapa ya kita berjumpa dengan saudara-saudari, ada suatu perasaan mengasihi, ada satu perasaan akrab gitu ya, saudara-saudari, seorang dengan yang lain. Saudara, ini bukan perasaan yang di luar, tapi ada perasaan yang di batin, perasaan hayat Allah yang ada di dalam diri kita. Amin. Ya, saudari, juga dikatakan kita telah dilahirkan oleh Allah, kita tentu mengasihi mereka yang telah dilahirkan oleh Dia. Saudari, ini adalah suatu hukumnya ya, saudari, setelah kita menerima hayat Allah, kita menerima kasih Allah, saudari, dengan otomatis saudara-saudari kita, amin, akan mengasihi saudara-saudara di dalam hayat Allah. Kita bisa mengasihi saudara-saudari di dalam gereja. Amin. Kasih Allah yang membawa kita bisa saling mengasihi. Amin. Ini adalah pembuktian bahwa hayat Allah sudah kita peroleh. Amin. Kemudian saudara-saudari, perkara yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menikmati keselamatan yang telah kita peroleh. Di dalam Yesaya pasal 12 ayat 3 sampai 4a mengatakan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Amen. Saudara-saudari, Yesaya mengatakan, ya, ketika seseorang menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan,
Amin. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Amin. Berseru kepada nama Tuhan dan membuat kita memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Saudara-saudari, kita juga bisa mengajak domba yang kita layani untuk berseru kepada nama Tuhan. Kita bisa mengajak mereka untuk menjamah ya mata air ini. Kita bisa membawa mereka menimba air dengan kegirangan. Amen. Untuk menerima Tuhan sebagai keselamatan kita adalah menimba air dari mata air keselamatan. Ya. Saya mengungkapkan kepada kita bahwa cara untuk menerima Tuhan sebagai keselamatan kita adalah memanggil namanya dengan bergirang dan memuji. Amen. Saudara-saudari, sekali lagi kita bisa mengajak domba yang kita layani berseru kepada nama Tuhan. Ya, saudara-saudari kita membawa mereka menikmati keselamatan yang telah mereka peroleh. Amen. Saudara-saudari, di dalam pengalaman kita juga demikian. Ketika kita berada di dalam situasi yang mendesak, situasi yang sulit, mungkin tertekan dari situasi luaran, saudari kita berseru kepada nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, ada sumber kegirangan mengalir di dalam batin kita. Ada damai sejahtera, ada pengharapan. Oh, saudara-saudari, sepertinya beban terlepas ya. Sepertinya yang tadi kita ada suatu perasaan khawatir, ada perasaan cemas, tapi justru ketika kita berseru kepada nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudari, segala kekhawatiran, segala kecemasan, berubah menjadi damai sejahtera, berubah menjadi sukacita. Saudara-saudari, ini adalah jaminan keselamatan yang telah kita peroleh. Saudari, keselamatan ini telah kita peroleh. Amin. Cara menikmatinya adalah berseru kepada nama Tuhan. Dan dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan pasti diselamatkan. Amen. Saudari, amin. Kita bisa membawa domba yang kita layani juga boleh memiliki kegemaran untuk berseru kepada nama Tuhan. Amen. Untuk menikmati keselamatan, kita perlu menyadari bahwa Tuhan sendiri adalah keselamatan, kekuatan, dan nyanyian kita. Dan bahwa dengan memanggil namanya, kita dapat mengambil air dengan girang dari mata air keselamatan. Amen. Ya, saudari, Tuhan adalah keselamatan kita, Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan juga adalah nyanyian kita. Amen. Bagaimana mengalaminya? Saudari, berseru kepada nama Tuhan. Amen. Amin ya, saudara-saudari. Demikian saudara-saudari kurang lebih isi dari pelajaran yang pertama ya. Jadi sekali lagi pelajaran pertama ini adalah suatu penegasan ya kepada kaum beriman baru atau ya kepada orang yang telah beroleh selamat, menegaskan bahwa keselamatan yang telah diperoleh adalah kekal ya, tidak bisa hilang, tidak bisa tergoncangkan, tidak bisa berubah. Keselamatan Allah yang telah kita peroleh adalah kekal. Amin. Ya, kita bisa membawa domba yang kita layani untuk menikmati keselamatan yang telah mereka terima. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan sesi yang kedua ya, saya mengajak saudara-saudari untuk kembali menyanyikan Kidung 260 ya, supaya semakin familiar sehingga kita bisa mengajak domba yang kita layani untuk menikmati Kidung 260 bersama-sama. Amin. Dasar yang teguh bagi kaum beriman, dalam firman-Nya nyatalah dengan tegas. Sandar padanya, dialah perlindungan. Allah menjamin kau sentosa selama. Allah menjamin kau sentosa selama. Percaya Yesus selamat tak binasa,
siapa dapat rebut dari tangannya. Bapa teragung, Yesus pun demikian. Dalam tangan Yesus kau takkan hilang. Dalam tangan Yesus kau takkan hilang. Yang Dia benarkan, siapa kan menggugat? Yang telah Dia tebus, siapa kan menuntut? Allah beri berkat, siapa kan menentang? Yesus cinta kau, siapa kan pisahkan? Yesus cinta kau, siapa kan pisahkan? Siapa miliknya, kekal takkan Dia buang. Siapa sandar Dia, Dia tolong selamanya. Dialah hayatmu, kaulah anggotanya. Dengan Dia bersatu, tak mungkin berpisah. Dengan Dia bersatu, tak mungkin berpisah. Waktu si jahat datang menggodamu, hatimu gelisah, beri ombak menderu. Pegang firman-Nya, teguhkan imanmu. Kuat pun kuku, selamanya tak runtuh. Kuat pun kuku, selamanya tak runtuh. Puji Tuhan. Saudari, sebelum kita melanjutkan sesi berikut, saya akan kembali tutup di dalam doa. Amen. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami adalah kekal milik-Mu. Keselamatan yang telah kami peroleh tidak terguncangkan dan tidak berubah. Tuhan, terima kasih keselamatan ini adalah kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, bahwa kami juga boleh menikmati keselamatan yang telah Tuhan berikan. Di dalam pengalaman kami sehari-hari, kami boleh mengalami robo, Tuhan, dan mengalami keselamatan di dalam penghidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Baik, saudara-saudari, demikian sesi yang pertama, kemudian akan dilanjutkan kepada sesi kedua, yaitu mengenai sesi kebenaran. Silakan kepada saudara yang membawakan sesi kedua. Terima kasih.